Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya pastinya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Sebelum masuk ke materi, pastikan teman-teman semua sudah siap ya untuk belajar. Dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Kalau sudah siap, sudah berdoa, yuk sama-sama kita simak materinya. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat Allah. Oke, iman. Iman ini artinya apa? Ya, yang kita harus ketahui iman itu artinya apa? Iman itu artinya adalah percaya. Jadi, kalau beriman kepada malaikat Allah, di sini kita percaya, kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada di dunia ini. Walaupun kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi kita percaya dengan sepenuh hati kita bahwa malaikat itu benar-benar ada. Kemudian malaikat. Siapa sih malaikat itu? Ya, malaikat itu sama seperti kita, ya, merupakan makhluk Allah, tapi bedanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau kita sebagai manusia kan diciptakan dari tanah ya. Jin, syaitan itu diciptakan dari api. Nah, kalau malaikat ini dia diciptakan dari cahaya. Lanjut ya ke sifat-sifat malaikat Allah. Oke, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah punya sifat. Begitupun dengan malaikat Allah. Lalu apa saja sih sifat-sifat malaikat itu? Ya, yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, di sini ada gambar makanan. Ada pizza, ada burger, ada kentang goreng, ada minuman. Nah, kalau manusia itu biasanya lapar. Ya, kalau ngelihat makanan atau lihat gambarnya aja kadang suka lapar, suka ngiler gitu ya. Karena kita memiliki hawa nafsu. Sedangkan kalau malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu. Dia mau kamu sajikan makanan apa aja, ya tetap aja nggak punya hawa nafsu. Atau nggak punya keinginan gitu, keinginan untuk makan itu. Yang kedua, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Berbeda sekali dengan manusia ya, dengan kita. Kalau kita itu butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, butuh istirahat ya. Kadang kalau kita nggak makan, kita nggak minum, biasanya kita sakit, lemes, gitu, nggak ada energi. Kalau kita nggak tidur, bisa ngantuk besoknya, gitu kan. Kalau malaikat, mereka tidak perlu itu. Ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Beda juga dengan manusia ya, kita punya jenis kelamin, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, tapi kalau malaikat tidak ada. Lalu yang keempat, malaikat adalah makhluk goib. Nah, apa itu makhluk goib? Makhluk goib itu makhluk yang tidak dapat kita lihat oleh mata kita. Kalau kita ngelihat teman kita yang manusia bisa kan kita lihat, tapi kalau kita ngelihat malaikat itu kita nggak bisa. Ya karena malaikat itu merupakan makhluk gaib. Yang kelima, malaikat selalu patuh terhadap Allah dan tidak pernah menantang perintahnya. Ya, berbeda juga nih dengan kita sebagai manusia. Kadang Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, tapi kita masih suka jahilin gitu kan, atau Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kadang kita suka membentak orang tua kayak gitu. Kalau malaikat itu selalu menaati perintah Allah.
Yang terakhir, ada nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Di sini, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat. Tapi sebenarnya malaikat itu ada banyak jumlahnya, dan yang mengetahui itu hanya Allah sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Yang bunyinya adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu atau malaikat kecuali Dia sendiri. Nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui tadi ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala atau seringkali kita sebut dengan trompet di hari kiamat nanti. Yang keempat ada malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang kelima ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Jadi kalau kamu berbuat baik nanti dicatat amalnya oleh malaikat Raqib. Yang keenam ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Jadi kalau misalnya kamu jahat atau kamu jahil, nanti dicatat amal buruk kamu oleh malaikat Atid. Yang ketujuh ada malaikat Mungkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Jadi nanti ketika manusia ada yang meninggal di alam kuburan itu ditanyai oleh perbuatan-perbuatan selama ada di dunia. Gitu. Yang kedelapan ada malaikat Nakir, tugasnya menyiksa manusia saat di alam kubur. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa tetap dibaca buku paketnya dan dicatat poin-poin pentingnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.